Baik, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur siang ini kami akan memulai seminar proposal skripsi atas nama Ayu Dewita Gultom. Berkati proses perbincangan kami dari awal sehingga kami boleh memberi masukan untuk penyempurnaan proposal skripsi ini untuk digarap oleh Ayu dalam skripsinya ke depan. Berkati Ayu dalam mempertahankan dan memberikan ide-ide yang akan kami bahas sehingga proposal ini layak dinyatakan menjadi sebuah skripsi yang akan digarapnya. Dari awal hingga akhirnya kami mohon Tuhan memberkati perbincangan kami. Amin. Oh, gitu. Tidak jelas suara Bapak, Pak. Moderator di pertemuan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Maaf Pak, mic-nya tidak hidup Pak. Oh ya, baik. Maaf. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dalam mendengar rancangan proposal dari Ayu Dewita. Kami berikan kesempatan kepada Ayu untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dalam proposal skripsi ini sekitar 7 menit ya. Silakan Ayu, nanti setelah itu baru kami serahkan kepada Pak Dr. Jontor Situmorang. Silakan Ayu. Baik Pak, terima kasih. Dengan proposal saya pada hari ini dengan judul Hukum Balas Dendam, suatu tinjauan eksegesi kanonikal terhadap hukum balas dendam dalam Keluaran 21 ayat 24 sampai 25 dan implementasinya bagi orang percaya masa kini. Latar belakang masalah, hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh suatu badan yang digunakan suatu alat untuk mengatur kehidupan warganya. Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau pola dikatakan balasan atau suatu kejahatan atau pelanggaran yang artinya menghukum atas kesalahannya. Balas dendam adalah pembalasan atas perlakuan buruk atau kekejaman. Hal ini muncul sebagai dorongan naluri yang lumrah dari manusia untuk berbuat sama terhadap yang kita, yakni telah melukai atau menyakiti kita. Dalam perjanjian lama, prinsip ajaran mata ganti mata dan gigi ganti gigi bukanlah merupakan semacam karcis atau tiket untuk balas dendam, tetapi adalah batasan legal untuk mencegah orang untuk berbalas dendam lebih lanjut atau lebih jauh. Kitab Perjanjian Lama adalah kitab yang membahas tentang hubungan Allah dengan umatnya Israel. Salah satu hukum yang diungkapkan dalam kitab Keluaran adalah mengenai hukum kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hukuman yang diungkapkan Musa di kitab Keluaran, ditegaskan bahwa otoritas hukum terletak pada Allah yang memberikan hukum itu kepada bangsa Israel. Sedangkan otoritas hukum yang ada di sekitar bangsa Israel terletak pada orang yang membuat hukum tersebut. Dalam Anet atau Ancient Near Eastern Text, hukum Hammurabi mengenai hukum pembebasan terdapat dalam hukum Hammurabi 196 sampai 214. Hukum ini sama dengan hukum yang terdapat dalam kitab Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Namun perbedaan dari hukum Hammurabi yaitu bahwa hukum Hammurabi hanya mengatur kehidupan sesama manusia atau bangsanya. Mengenai hukum pembebasan dalam kitab Keluaran 21 ayat 24 sampai 25 menyatakan bahwa pembalasan itu adalah hukum yang tidak dapat ditoleransi di mana terdapat akibat dari yang didasarkan oleh sebab. Jadi, hukum pembalasan berlaku hukumnya dalam Perjanjian Lama dan diperbolehkan untuk memintakan hukum pembalasan dengan dasar pada kepedulian sosial yang di dalamnya terdapat kebenaran dalam keadilan bagi sesama manusia. Hukum pembalasan adalah hukum yang berlaku sebagai hukum pembalasan yang dimana hukum yang adil untuk mengatur kehidupan masyarakat bangsa Israel
yang dimana hukum tersebut berlaku bagi setiap warga Israel. Hukuman pembalasan bukan merupakan hukum yang kejam, tetapi suatu hukum yang menunjukkan kelayakan atau martabat manusia itu sendiri sebagai pelanggaran hukum yang harus menerima pembalasan ganti pelanggaran yang dilakukannya. Dalam bangsa Israel, hukum berhubungan dengan perjanjian antara Allah dan umatnya, sehingga secara tidak langsung hukum dipegang erat dan dilindungi baik oleh Allah maupun oleh bangsa Israel sebagai penerima hukum, dan hukum berlaku bagi semua orang, bagi semua warga yang menjalani kehidupan di bangsa Israel. Hukum tentang mata dan gigi ganti gigi sesungguhnya adalah suatu ukuran perlindungan. Secara original dikontraskan pada kenyataan Lamek dalam Kejadian 4 ayat 23 sampai 24, dan secara singkatnya kebijakan legal klasik bahwa bertanggung jawab legal dibatasi sejauh luka yang diakibatkan oleh pelaku. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat bahwa kekristenan lemah dengan keadilan. Kekristenan seharusnya berdiri atas dasar keadilan. Terdapat banyak contoh yang dimana penganiayaan dan kebakaran gereja dilakukan oleh orang di luar kekristenan, namun orang Kristen dan gereja hanya dapat berdiam diri tanpa melakukan pembalasan. Oleh karena itu, keadilan yang buram bagi orang percaya, maka dengan ini penulis ingin melakukan penelitian dan terdorong untuk memahami dan menemui mengenai hukum pembalasan dengan meneliti semua bagian dari hal yang berhubungan dengan hukum pembalasan dan mendapatkan arti yang sebenarnya. Yang dimaksudkan dalam hukum pembalasan baik dilakukan secara literal maupun kompensasi atau beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh suatu bentuk pembalasan. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang dipapar itu, maka penulis mengangkat permasalahan pokok dalam skripsi ini dalam suatu implementasinya bagi orang percaya. Pak JJD, sebentar lagi dia akan masuk. Karena itu kami berilah kesempatan pertama untuk memberikan masukan kepada Bapak Dr. Jontor Situmorang. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ayo, apakah suara saya jelas? Jelas ya. Yang pertama dulu soal judul. Kalau kamu lihat judul hukum balas dendam, ini kan seolah-olah kesan orang membaca judulnya itu, yang pertama, bisa ya balas dendam. Gitu. Kan itu yang terkesannya. Kalau begini judulnya, hukum balas dendam. Kesan yang pertama ditangkap pembaca, oh bisa balas dendam. Gitu. Karena ada hukumnya, ada yang mengatur gitu, mengatur balas dendam. Padahal maksudnya bukan mengizinkan balas dendam, ya kan? Nah, mungkin bagaimana kalau ditambahkan kata hukum larangan balas dendam? Ini kira-kira menurutmu? Coba respon dulu tentang itu. Ya, selamat datang Pak Dormet. Sudah dimulai moderator tadi, Pak. Ini ada perubahan jadwal. Tadinya kita jam 12. Rupanya ada berubah jadi jam 11 gara-gara pergantian Pak Ajes ke Pak Randi. Makanya, aku terkejut kok. Oke lah. Silakan Ayu. Bagaimana kalau ditambahkan di situ hukum larangan balas dendam ketimbang hukum balas dendam? Baik, Pak. Maksudnya gimana baik ini? Baik, Pak. Memang waktu saya bahas tentang judul saya kan Pak masih bingung sih Pak, atau ada yang pengurangan atau tambahan, tapi larangan balas dendam Pak. Ya, karena kalau istilah larangan tidak ada, nanti kesan yang tertangkap pertama, boleh ya balas dendam, karena diatur dalam hukum, kan begitu kan? Iya Pak. Itu satu pikiran. Kemudian, jangan-jangan kami ini salah memahami isi Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Sehingga kami membuat judul balas dendam. Sebenarnya hukum yang diatur di situ bukan hukum balas dendam.
tapi adalah retribution law. Retribution law itu artinya hukum pembalasan, bukan balas dendam. Ini ada kekeliruan ini dalam pemahaman saya. Keluaran 21 ayat 24 sampai 25 mengatur hukum pembalasan, retribution law, hukum keseimbangan, hukum keadilan. Kalau satu kehilangan mata, yang lain harus kehilangan mata. Jadi di situ ada keseimbangan yang dipelihara. Jadi bukan boleh balas dendam atau gimana, tidak ada istilah balas dendam di situ. Bagaimana pendapatnya ya? Nanti salah pula boleh. Silakan Ayu. Silakan Ayu. Suara Bapak jadi nggak dengar, Pak. Pas kebetulan lagi lewat kereta api, Pak. Oke, saya ulangi ya. Apakah sekarang suara saya sudah jelas? Masih pelan, Pak. Masih pelan. Di mana nih mengaturnya ini? Kalau turunnya dinaikkan lebih, sudah lebih terang? Jelas? Belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, Keluaran 21 ayat 24 sampai 25 itu tidak berbicara soal balas dendam, tapi berbicara tentang hukum pembalasan yang disebut dalam bahasa Inggris retribution law. Retribution law itu artinya hukum kesetaraan, hukum keseimbangan, hukum keadilan. Satu hilang mata, saat yang lain hilang mata. Satu kehilangan gigi, yang lain hilang gigi. Jadi bukan boleh membayar. Nah, saya menduga kamu salah menangkap isi daripada Keluaran 21 karena mungkin belum membaca buku-buku teologi yang membahas itu. Pernah dengar istilah retribution law? Ya, baiknya. Maaf, Pak. Belum, Pak. Nah, itu. Jadi dugaan saya benar bahwa kamu salah memahami teks. Bahwa yang dimaksud di sini betul balas dendam. Jadi kalau mau berbentuk teks 21, Keluaran 21, bagusnya judulnya tadi berubah menjadi hukum pembalasan. Ya, hukum pembalasan dalam kurung retribution law. Jadi bukan lagi hukum larangan balas dendam. Atau terserah kamu deh. Kalau kamu merasa lebih tertarik dengan hukum larangan balas dendam, bagus juga. Dasarnya ini. Tapi ini tidak bicara tentang balas dendam. Ini bicara tentang keseimbangan, kesetaraan, keadilan. Bahwa di hadapan Tuhan, kita ini semua sama. Tidak ada yang lebih hebat. Karena itu kita tidak boleh membalas orang lain. Karena secara teologi ada dituliskan dalam ulangan itu, karena baca nanti, cari nanti dalam ulangan, bahwa pembalasan itu adalah hak kata Tuhan. Ada itu dalam ulangan.